dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Jadi kalau kita bersedekah itu jangan sampai kita merasa kehilangan uang yang kita berikan kepada orang lain, tetapi nanti apa yang kita berikan kepada orang lain janji Allah akan dilipat gandakan. Jadi seperti kita menanam benih, kita tanamkan seolah-olah benih itu hilang di dalam tanah, tapi ternyata benih itu akan berkembang dan nanti akan membuahkan hasil yang lebih banyak daripada yang kita tanam. Ada 9 manfaat sedekah yang saya ketahui. Yang pertama yaitu rezeki berlipat. Kemudian yang kedua, sakit jadi sehat. Yang ketiga, sulit jadi mudah. Yang keempat, bisnis jadi lancar. Yang kelima, menghapus dosa. Yang keenam, menolak bencana. Yang ketujuh, dicintai Allah dan manusia. Yang kedelapan, didoakan malaikat. Dan yang kesembilan, panjang umur dan bermanfaat. Di sini ada sebuah kisah. Pada zaman dahulu ada 2 orang musafir. 2 orang musafir ini membawa bekal masing-masing. Karena apa? Karena kalau musafir itu kan melaksanakan perjalanan jauh. Waktu itu kan belum banyak uang, belum usung ATM. Sekarang kan kemana-mana kita bawanya tidak bekal, tetapi bawanya ATM. Selain uang tunai. Kemudian 2 orang musafir ini, kata-kata musafir A dan musafir B. Pada suatu saat dia melaksanakan perjalanan, musafir A dan musafir B ini masing-masing membawa bekal. Pada saat beristirahat, yang A tidak mau mengeluarkan bekalnya. Kemudian yang B, dia mengeluarkan bekalnya dan dia makan. Tidak mungkin kan yang B ini makan sendiri, maka yang A ini yang tidak mau mengeluarkan bekalnya tetap ditawari oleh musafir B ini. Kemudian bekal B ini dimakan bersama-sama. Secara matematika, kira-kira yang habis bekal duluan, yang musafir A apa yang musafir B? Yang musafir B. Karena apa? Bekalnya yang A ini dieman-eman, tidak mau mengeluarkan. Kemudian pada saat musafir B ini di tengah perjalanan sudah habis, kemudian dia meminta kepada musafir A untuk mengeluarkan bekalnya. Kemudian musafir A ini mengeluarkan bekalnya, tetapi dia makan sendiri. Dia tidak mau berbagi dengan musafir B. Kemudian musafir B ini mengingatkan, wahai saudaraku, bekalku sudah habis. Bolehkah saya minta bekalmu? Apa jawaban dari musafir A? Salah sendiri. Kenapa waktu itu kamu berbagi bekal pada saya? Kenapa tidak kamu makan sendiri? Kenapa kamu berbagi? Salah kamu sendiri. Sekarang kamu kalau bekalnya habis, ya sudah. Itu kan salah kamu sendiri, tidak salahnya saya karena kamu membeli. Kemudian musafir B tadi yang kehabisan bekal ditinggalkan oleh musafir A tanpa menghiraukan bagaimana dia kesulitannya mendapatkan makanan. Dia tidak bawa uang tunai, apalagi ATM. Kemudian si musafir A ini melanjutkan perjalanannya. Sesampai di suatu perjalanan, musafir A ini pun kehabisan bekalnya. Tetapi karena dia sudah tidak ada temannya untuk meminta lagi, artinya apa? Dia mati kelaparan. Karena apa? Kehabisan bekal. Sedangkan yang musafir B apa
mendampingi musafir karena sudah kehabisan bekal, ternyata Allah memberikan pertolongan. Pada saat musafir B ditinggalkan oleh musafir A, kebetulan dia berada tepat di bawah pohon. Pada saat dia terbangun dari pingsannya, karena sampai pingsan, kemudian dia itu terbangunkan oleh hujan yang sangat lebat. Kemudian dia bisa minum dari hujan yang diturunkan oleh Allah tersebut. Kemudian dia makan buah-buahan yang terjatuh dari dia tempat pingsan tadi. Jadi, kalau menurut matematika manusia, antara musafir A dan musafir B itu tentu saja yang kelaparan, yang meninggal adalah musafir B. Karena apa? Karena sudah kehabisan bekal duluan. Tapi matematika Allah berbeda. Allah memberikan pertolongan pada dia yang sudah mau berbagi sedekah kepada musafir A. Sedangkan musafir A kehabisan bekalnya, dia tanpa ada suatu yang menolong, baik itu orang ataupun pertolongan dari Allah. Karena apa? Pada saat kehabisan bekal, dia terdampar di padang pasir yang sangat kering, dia tidak bisa mendapatkan pertolongan air ataupun makanan. Itulah contoh daripada kita kalau mau berbagi sedekah kepada orang lain, pertolongan Allah pasti akan datang. Dan saya sudah pernah pengalaman secara pribadi. Itu saya dulu pernah di Jakarta. Saya yang membawa waktu itu Bapak Haji Ahmad Karoko Al-Bahum. Itu saya di sana pondok selama 1 tahun. Karena tidak tahan uji, akhirnya saya pulang dan menikah dan sampai sekarang. Dan saat saya di pondok, itu saya waktu itu tinggal memegang uang 1.500 waktu itu. Kemudian saya prihatin pada diri saya sendiri, uang 1.500 itu mau sampai mana? Padahal saya belum tahu saya dapat kiriman dari orang tua itu kapan, saya belum tahu. Istilahnya dalam hal itu gratis, karena uangnya tinggal sedikit. Kalau sekarang ya mungkin sekitar 30.000 lah, kalau waktu itu 1.500. Pada saat saya prihatin pada diri saya sendiri, saya cuma diam. Tidak ada istilahnya yang saya buat keluh kesah. Kalau keluh kesah sama temannya juga sama saja, karena mereka juga masih mengharapkan kiriman dari orang tua masing-masing. Pada saat saya prihatin seperti itu, malah ada teman yang mendekati saya, Tin, tolong saya dipinjami uang 1.000 saja. Dikiranya saya itu banyak uang karena saya diam saja. Padahal saya juga prihatin dengan kondisi keuangan saya. Terus saya tanya, buat apa? Itu adikku masuk angin, karena dia itu kakak beradik modal di sana semua. Adikku masuk angin juga, beli obat. Kemudian saya melihat adiknya masuk angin dan saya tidak tega. Saya tidak tega karena memang dia sebagai seorang kakak, dia bertanggung jawab atas adiknya. Kemudian awalnya saya punya uang banyak, uangnya itu yang 1.500 dia tembung untuk dipinjam 1.000. Akhirnya apa? Dengan berat hati, bukan dengan senang hati waktu itu, dengan berat hati. Begitu saya juga tidak mengatakan aku minta izin, aku misalnya ibu dikirimi, saya bilang tidak seperti itu, tapi ya sudahlah dengan berat hati. Uang 1.000 itu saya pinjamkan ke teman saya yang mau mengobatkan adiknya tersebut. Waktu itu harinya hari Minggu, saya ingat betul. Karena saya sudah pegang uang 1.500 dan galau, dipinjam lagi 1.000 tambah galau. Akhirnya saya bingung, saya sholat duha sekitar jam 7:30. Kemudian karena saking sendangkesnya dia, setelah saya sholat duha saya sujud lama sekali sampai tertidur. Dalam posisi sujud saya tertidur. Karena apa? Ini tambah 25
500 sampai gimana gitu. Terus saya sebetulnya lama sekali sampai tertidur. Saya itu terbangun karena dibangunkan oleh teman. Tin dapat surat. Dia waktu itu saya nyanyi-nyanyi itu dalam kondisi tertidur sholat itu dapat surat. Saya dengan rumah-rumah saya yang saya harapkan itu besok ada bukan besok ya, bukan transfer besok ini yang dapat malah surat. Kemudian saya terima surat itu. Kemudian saya baca sambil tiduran itu paling dulu karena loyo kan dapatnya kok surat loyo. Dalam hati saya seperti itu. Tapi setelah saya membaca surat itu, saya bersorak gembira. Alhamdulillah. Karena apa? Ternyata di dalam surat itu ada uangnya Rp20.000. Saya dikirimi sama kakak saya yang berada di Kalimantan. Itu ternyata pertolongan Allah lewat kakak saya. Saya meminjami teman saya Rp1.000. Ternyata saya dikembalikan Rp20.000. Alhamdulillah. Itulah pertolongan Allah. Kemudian saya pengalaman lagi, itu saya sudah menjadi guru. Waktu itu saya mengajar di SD Jambu 3. Di SD Jambu 1 kalau yang sekarang itu dulu 2 SD. SD Jambu 1 dan SD Jambu 3. Tapi karena peraturan pemerintah SD yang berdekatan itu harus direkrut atau digabung, maka SD Jambu 3 itu sekarang lulus menjadi SD Jambu 1. Waktu itu saya sudah menjadi guru bantu, kalau sekarang istilahnya P3K. Itu kalau zaman dulu saya waktu itu guru bantu. Pernah tidak digaji atau gaji macet itu selama 2 bulan. Dan macetnya gaji itu tidak hanya menimpa diri saya, tapi menimpa seluruh guru bantu se-Kabupaten Semarang.